Lanjut, Ustaz. Sekarang kita masuk bab salam. Salam dan macam-macamnya. 177. Kemudian melakukan salam ke arah kanan, dan ini adalah rukun, sampai pipi kanannya bisa terlihat. 178. Juga menoleh ke arah kiri sampai pipi kirinya terlihat, meskipun dalam sholat jenazah. Hadis riwayat Muslim. 179. Seorang imam mengeraskan suaranya ketika mengucapkan salam, kecuali sholat jenazah. 100. Nah, sekarang bab salam. Masih ingat gak pembahasan kalau sholat itu hadis riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, pembuka sholat adalah toharoh, pengharam sholat adalah takbir, dan penghalal sholat adalah salam. Penghalal apa maksudnya? Adalah kita boleh mengerjakan hal-hal yang mubah yang sebelumnya ketika lagi sholat tidak boleh dikerjakan. Apa contohnya? Makan, minum, bicara, itu kan mubah kan? Tapi kalau kita lagi sholat, diharamkan tuh pas udah mulai takbir. Tapi ketika sudah salam, sudah halal semua itu buat dikerjakan lagi. Masih ingat ya, hadis riwayat Abu Daud. Nah, salam ini rukun loh teman-teman. Kalau salawat tadi wajib. Nanti insya Allah kita adakan, kita review lagi ya. Nanti pekan kapan ya, kalau misalnya kita selesai pembahasan salam, ntar kita review nih, catat yang bisa ya. Jadi nanti bikin tabel, maksudnya gini, yang rukun apa aja catat, yang wajib apa aja catat, yang sunnah apa aja catat. Jadi nanti teman-teman insya Allah bisa bedain tuh. Kalau tadi kan di dalam pembahasan kitab ini kan nyampur kan, sholawat ada wajib, terus salam adalah rukun, Al-Fatihah adalah rukun, ya kan. Ntar insya Allah pekan besok lah insya Allah. Nah, salam ini caranya bagaimana? Caranya adalah melakukan salam. Salam itu, kalau para ulama mengatakan salam itu bukannya menengok ke kanan ke kiri loh teman-teman. Jadi salam itu ya assalamualaikum, itu yang salam. Kalau menengok bahasa Arab artinya iltafat. Ya kan, iltifat itu maksudnya menengok ke kanan ke kirinya. Jadi yang wajib, yang rukunnya itu adalah salamnya, bukan nengoknya. Dan menurut jumhur ulama, menengok ke kanan ke kiri itu hukumnya sunnah. Ya, karena dalam hadis Ali bin Abi Thalib tadi, radhiyallahu anhu, tidak disebutkan ada lafaz untuk iltifat, nggak ada lafaz tuh. Cuma dibilang kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan salam. Maka yang wajib dan merupakan rukun sholat adalah salamnya, bukan iltifatnya ya. Iltifat itu yang menengok ke kanan ke kirinya. Tapi itu iltifat itu hukumnya sunnah. Lalu ulama juga berpendapat kalau salam menengok salam itu rukun, itu salamnya itu rukunnya ketika salam yang pertama apa dua-duanya. Nah, ulama berbeda pendapat lagi. Jadi ada yang mengatakan hukumnya sunnah salam yang kedua. Kalau salam pertama udah tahu pasti rukun ya kan. Salam yang kedua gimana tuh? Salam yang kedua hukumnya ada yang mengatakan itu sunnah, dan ini dinukil ijma dari sebagian ulama, dari An-Nawawi, lalu Al-Qurtubi, dan Ibnu Rajab. Tapi ada juga pendapat kedua bahwa hukumnya adalah wajib. Ini pendapat mazhab Hambali. Namun wallahu alam, pendapat jumhur ulama yang lebih rojih yang mana? Yang mengatakan bahwa hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi salam itu ya ketika baca itunya, baca assalamualaikumnya, kalau menengoknya itu hukumnya sunnah. Tapi kalau misalnya salam kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum, nah ke kanan, maksudnya gini, kan salam kita baca 2 kali kan, nah yang salam yang keduanya itu hukumnya sunnah juga. Tapi bukan berarti dengan sunnah, ya udah Anda nggak usah kerjain. Enggak, di saat kita tahu, oh itu sunnah, kita kerjain dengan semangat, berusaha mengejar pahala sebanyak mungkin. Ya kan, ibaratnya kalau lagi sholat, sapu habis itu kesempatan dapat pahala. Jangan sampai, ini Anda tinggalin, ini enggak. Kecuali misalnya memang waktunya kepepet, atau lagi nggak sempat lagi, atau misalnya ada uzur, boleh.
kita tinggalkan karena ada uzur. Tapi kalau misalnya ada kesempatan, tapi bukan sampai naik derajat wajib ya. Kalau misalnya nggak dikerjain, wah nah, mesti wajib kerjain nih, diulang lagi sholatnya. Enggak, gitu. Tapi sunnah itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk dikerjakan. Jadi nggak ada lagi pikiran di kepala kita, itu kan cuma sunnah. Itu salah satu bentuk syaitan agar kita mengurangi aktivitas ibadah kita. Gitu loh teman-teman. Nah, lafaznya apa? Lafaznya bermacam-macam. Yang pertama, Rasyad boleh dibaca, Sat? Lafaznya bermacam-macam. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menoleh ke arah kanan, dan Assalamualaikum warahmatullahi sambil menoleh ke arah kiri. Hadis riwayat Abu Daud Ibnu Huzaimah. Dan disahihkan juga oleh Abul Haq. Kedua, lafaznya sama, hanya saja tanpa tambahan wabarakatuh. Ketiga, Assalamualaikum warahmatullahi sambil menoleh ke arah kanan, dan Assalamualaikum sambil menoleh ke arah kiri. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, dan As-Siraj. Keempat, membaca 1 kali salam dengan tetap menghadap ke depan, namun sedikit menoleh ke arah kanan. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Al-Baihaqi, Ad-Dihyah dalam Al-Mukhtarah, Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam As-Sunan dengan sanad yang sahih, Ahmad At-Tabrani dalam Mu'jamul Asud. Dari tambahan kitab-kitab Al-Mu'jam, Al-Baihaqi, Al-Hakim, dan beliau mensahihkan dan disepakati oleh Az-Zahabi. Diriwayatkan juga oleh Ibnul Mulaqan. Telah ditakhrij dalam Al-Irwa. Ini ada gambar salam. Nah, apa aja lafaznya? Nih lafaznya nih, gampang kok. Dan kita bisa jadikan variasi juga. Nih, salam nih. Salam dan macam-macamnya. Yang pertama, kemudian melakukan salam ke arah kanan, dan ini adalah rukun sampai pipi kanannya bisa terlihat. Jadi tadi sebenarnya kita udah sepakati bahwa salamnya yang rukun. Kalau menengoknya bukan bagian dari rukun tapi sunnah. Lalu menoleh ke arah ke kiri juga sampai pipi kirinya terlihat, karena ada memang hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau kalau menengok itu pipinya sampai terlihat. Tapi ada larangan juga dari Nabi Muhammad SAW bahwa yang aku tinggalkan 3 perkara. Yang perkara terakhir dilarang menengok bagaikan musang. Kemarin alhamdulillah Anda sempat lihat Google menengok seperti musang itu seperti apa. Ternyata menengok musang itu yang nengoknya benar-benar kayak 180 derajat gitu loh, kayak burung hantu enggak ya? Pokoknya nengoknya sampai gitu. Nah, itu yang dilarang. Jadi kita nengok sekedar pipinya terlihat sama orang yang di belakang kita. Nengok ke kanan, habis itu ke kiri. Jadi nengok ke kanan dulu, baru nengok ke kiri ya. Jangan terbalik. Nengok ke kiri dulu, baru nengok ke kanan. Itu salah. Lalu bacaannya apa? Bacaannya yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lengkap nih sampai wabarakatuh. Lalu ketika menengok ke kiri, dikurangi wabarakatuhnya nggak ada. Ya, itu cara pertama tuh. Cara pertama. Ini kita jadikan variasi aja kalau kita lagi sholat, jangan lupa ya. Cara kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, ini nggak pakai wabarakatuh, pas ke kanan, pas ke kirinya lebih dikurangin lagi. Assalamualaikum pas ke kirinya. Cara ngapalinnya gimana? Gampang. Yang pertama kita hafalinnya lengkap semua, pas yang ke kirinya dikurangin wabarakatuh. Terus cara kedua, kita sampai warahmatullah, terus pas ke kirinya dikurangin lagi. Jadi tinggal Assalamualaikum. Yang ketiga, tinggal ke kanan dikit, terus baca Assalamualaikum. Dan cuma 1 kali salam. Tuh, udah bisa 3 varian salam nih kita belajar dalam 10 menit. Bayangin teman-teman, Allah mudahkan. Tinggal pengamalannya. Ingat, ilmu itu buat dipelajari dan diamalkan. Kalau kita sering amalkan dengan variasi-variasi, insya Allah hafal kok. Tapi kalau kita jarang amalin, cuma sekedar ya nice to know gitu kan, enggak juga. Akhirnya lupa. Makanya niatkan dalam hati belajar ini buat diamalin.
3 varian nih, kita bisa ganti-ganti nih, subuh, zuhur, sama asar nanti bisa lain-lain nih salamnya. Oke, cara ngapalinnya pertama, Ana ulang lagi ya, cara pertama, sampai wabarakatuh, pas ke kirinya, nggak dikurangi wabarakatuhnya. Cara kedua, sampai warahmatullah, ke kirinya dikurangi warahmatullahnya. Cara ketiga, assalamualaikum, ke kanan dikit, dan cuma 1 kali salam. Oke, udah paham ya? Oh iya, tadi kita belum bahas ini loh, kesalahan-kesalahan ketika tasyahud loh. Ketika tasyahud akhir, nih, sedikit tambahan informasi buat kesalahan-kesalahan yang suka dilakukan ketika tasyahud akhir. Menunjuk dengan jari kiri, nggak boleh kita ketika lagi tasyahud akhir seperti tasyahud awal, nunjuknya dengan jari kanan, nggak boleh jari kiri ya. Terus nggak memandang tempat sujud, tidak memandang jarinya ketika lagi tasyahud. Kita diperintahkan untuk memandang kepada jari kita kalau lagi tasyahud. Itu sebenarnya udah kita pelajari waktu tasyahud ya. Dan ketika salam nih, kalau salam kesalahannya nih, biasanya nih, ini penting loh teman-teman, kalau kita sholat jamaah, buat yang laki-laki terutama, yang sering ke masjid, imam baru salam pertama, apa yang terjadi? Makmum udah selesai salam, udah berangkat. Salah tuh. Itu udah parah sih sebenarnya levelnya sih. Biasanya yang sering terjadi, imam baru salam pertama ke kanan, makmumnya udah ikut juga ke kanan. Terus imam ke kiri, makmumnya baru ikut ke kiri. Itu salah. Salam itu satu gerakan yang menyatu. Jadi imam ke kanan, terus imam ke kiri, itu selesai ke kiri, baru makmumnya Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, gitu. Jadi bukannya imamnya Assalamualaikum, makmumnya langsung Assalamualaikum. Enggak, itu salah teman-teman. Dan itu bisa terjatuh ke pasal mendahului gerakan imam. Yang tadi yang dicontohkan kesalahan lebih parah lagi tuh. Imamnya baru Assalamualaikum, makmumnya udah keluar lagi ngambil sendal. ini sholat di mana ini? Jagoan amat. Jadi makmum kalau sholat jamaah, mau di rumah berjamaah, yang perempuan-perempuan, yang laki-laki di masjid, tetap imamnya selesai salam kanan kiri, baru makmumnya ikut ke kanan dan ke kiri. Jangan imam satu, makmum satu, imam satu, misalnya gini, imam ke kanan satu, makmum ke kanan satu, imam ke kiri satu, makmum ke kiri satu, salah. Nggak gitu. Pernah anak kasih tahu ada salah satu jamaah gitu di masjid, udah, oh iya ya, makasih ya Pak, udah dikasih tahu ya Pak, ya, oh iya sama-sama Pak, biar nanti nggak jatuh itu, nanti ternyata Bapak mendahului imam, jadinya dosa gitu kan, nggak boleh kita sholat mendahului imam. Pas itu Ana lupa pas sholat apa, pas sholat berikutnya, dan qadarullah dia dekat Ana juga gitu, pas Ana itu sadar, ya masih begitu. Nah itulah teman-teman, ketika tahu dan nggak langsung dipraktekin, itu akhirnya kita kembali ke kebiasaan lama. Itu juga Anda ngerasain. Jadi kalau Anda coba ngapalin yang Assalamualaikum, yang ke kanan dikit, Anda bisa lupa nih, dan Anda udah lama nggak praktekin, Anda lupa lagi tuh. Makanya varian-varian yang kita pelajari di dalam sholat, dari semenjak yang pertama, ketika berdiri, misalnya ada, sampai salam, itu kita coba praktekkan variannya secara ini teman-teman, secara rutin, bergantian rutinnya, bukannya mau, dan nggak boleh gini loh, kalau misalnya subuh aku bacanya yang ini, kalau zuhur nggak boleh kayak gitu. Kita varian bebas tanpa menentukan kapan waktunya dan kapan ininya pengerjaannya. Jangan sampai aku mau pakai yang Assalamualaikum yang ke kanan depan itu khusus waktu subuh, nanti kalau yang zuhur gini, nggak boleh. Kita jadikan varian tanpa ada batasan waktu, biar tidak terjatuh ke dalam mengadakan amalan yang tanpa tuntunan. Di saat dikasih varian, ya udah kita random aja ngerjainnya. Dan ini dilihat di screen, bisa lihat bentuk salamnya nih. Mengucapkan bacaan salam sembari menoleh ke kanan terlebih dahulu, lalu ke kiri. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu juga boleh. Atau Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum. Nah, gitu juga boleh ya. Dan yang salah nih teman-teman nih, sering lihat gak? Boleh jujur, di masjid. Jadi kalau misalnya salam, tangannya dibuka tuh. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi, tangan kanannya dibuka, habis itu tangan kiri dibuka. Ada yang kayak gitu juga. Ya kan?
Nggak ngerti itu kenapa alasannya. Nggak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW untuk melakukan hal seperti itu, teman-teman. Ya kan? Dan kalau misalnya kita terus seperti itu, ya rugi. Karena kita beribadah tidak sesuai tuntunan berarti. Walaupun kita dalam level, ya itu yang diajarin dulu. Tapi kan ilmu banyak, ilmu luas. Internet bisa, Zoom bisa belajar kita sekarang. Ya kan? Jadi berusahalah kita mengerjakan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW.